time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Latupeirisa, NIM P071723230772, tingkat 2B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang manfaat dan penggunaan dalam sistem informasi laboratorium. Nah, sebelum kita masuk dengan manfaat dan penggunaan dalam sistem informasi laboratorium, kita harus ketahui dulu apa sih yang dimaksud dengan informasi, sistem informasi laboratorium, dan sistem informasi laboratorium. Jadi, yang pertama informasi. Nah, informasi adalah data yang telah diolah dan disusun sedemikian rupa sehingga memiliki makna dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan, pengetahuan, atau tindakan. Informasi dapat berupa fakta, angka, atau deskripsi yang dikomunikasikan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman atau menggambarkan suatu situasi atau kondisi tertentu. Lanjut, dalam konteks sistem informasi, informasi menjadi hasil dari pengolahan data yang dapat digunakan untuk mendukung berbagai aktivitas seperti manajemen, analisis, atau pembuatan keputusan. Secara lebih spesifik, informasi memiliki beberapa karakteristik antara lain. Yang pertama itu relevansi. Nah, relevansi yaitu informasi harus sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kemudian yang kedua, akuras. Akuras adalah informasi harus benar dan tidak mengandung kesalahan. Dan yang ketiga, keandalan, yaitu informasi harus dapat dipercaya dan berasal dari sumber yang sah. Dan yang keempat, ketersediaan. Nah, ketersediaan yaitu informasi harus tersedia saat dibutuhkan. Dan kelima, keterukuran. Informasi harus dapat diukur atau dijelaskan dengan jelas. Selanjutnya, sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu sistem yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, pengendalian, analisis, serta visualisasi dalam sebuah organisasi. Sistem informasi terdiri dari 5 komponen. Komponen utama yang pertama, perangkat keras, perangkat lunak, data, prosedur, dan sumber daya manusia. Pada dasarnya, sistem informasi berfungsi untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna untuk berbagai tujuan seperti perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan di berbagai level dalam organisasi. Kemudian, sistem informasi. Nah, sistem informasi juga dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan komunikasi antara departemen atau divisi dalam suatu organisasi. Kemudian, laboratorium. Laboratorium adalah sebuah fasilitas yang dirancang untuk melakukan eksperimen, pengujian, penelitian, dan kegiatan ilmiah lainnya yang memerlukan pengendalian kondisi tertentu. Di dalam laboratorium, berbagai jenis alat dan bahan digunakan untuk mengamati, menganalisis, dan mengukur fenomena atau karakteristik suatu objek, baik itu materi, organisme, atau proses tertentu. Jadi, kita simpulkan pengertian sistem informasi laboratorium adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengelola dan mengorganisir berbagai aktivitas di dalam laboratorium secara efisien dan terintegrasi.
Sistem ini mencakup pengelolaan data terkait sampel, hasil uji, peralatan, inventaris, serta jadwal pengujian dan penelitian. Tujuan utama dari sistem informasi laboratorium adalah untuk meningkatkan efisiensi operasional laboratorium, memastikan kualitas hasil pengujian, dan mempermudah pengambilan keputusan berbasis data yang akurat. Nah, selanjutnya kita lanjut pada manfaat dan penggunaan dalam sistem informasi laboratorium. Jadi, manfaat dari sistem informasi laboratorium adalah yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional dilengankan menggunakan sistem informasi laboratorium. Semua data terkait uji lab, hasil tes, dan inventaris bisa dicatat dan diakses cepat. Kemudian yang kedua, mengurangi kesalahan manusia dengan otomatisasi proses atau risiko kesalahan manusia dalam pencatatan hasil tes. Dan yang ketiga, memudahkan pengolahan data. Sistem ini dapat menyimpan berbagai data penting seperti dari sampel, hasil tes laporan, dan lain-lain. Yang keempat, pemantauan inventaris dan peralatan lab. Dan yang kelima, peningkatan keamanan dan kerahasiaan data. Yang keenam, analisis dan laporan yang lebih baik. Kemudian kita lanjut dengan penggunaan dalam sistem informasi laboratorium. Yang pertama, manajemen sampel dan hasil uji. Yang pengelolaan jadwal pengujian. Yang ketiga, laporan dan dokumentasi. Yang keempat, pemantauan kualitas dan kepatuhan. Dan yang terakhir, integrasi dengan sistem lain. Mungkin itu saja penjelasan sedikit dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.